Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan apotek minggu ini, kita masih membahas tentang bab pemasaran ya. Lanjutan dari minggu kemarin. Kalau pada minggu kemarin terakhir itu adalah penjelasan dari perbedaan konsep pemasaran lama dan modern. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai konsep pemasaran modern. Nah, konsep pemasaran modern itu menggunakan konsep pemasaran terpadu, yaitu merencanakan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran secara terpadu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menggerakkan nilai bagi konsumen. Empat komponen pemasaran terpadu itu terdiri dari yang pertama itu ada produk. Produk itu apa sih? Nah, produk di sini itu tidak hanya yang berwujud ya, tidak hanya berupa barang, tapi bisa juga berupa jasa. Produk yaitu seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, tidak berwujud ini tadi yang saya jelaskan yaitu termasuk jasa. Termasuk di dalamnya itu tentang warna, harga, nama baik pabrik, nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginannya. Jadi produk itu tidak hanya ini saya menciptakan ini, tidak, yang dinilai itu tidak semua itu, tapi satu paketnya, yaitu tentang warnanya atau kemasan dari produk tersebut, harga, nama baik pabrik, dan nama baik pengecer atau distributor. Produk merupakan titik pusat kegiatan marketing atau pemasaran dan dapat berupa barang ataupun jasa. Satu hal yang perlu diingat tentang sebuah produk yaitu sehebat-hebatnya harga atau price, distribusi, plus, dan promosi jika tidak diikuti dengan produk yang bermutu dan disenangi konsumen, maka usaha marketing tidak akan pernah berhasil. Jadi produk itu merupakan titik kunci gitu ya, meskipun kita harganya ini udah murah, terus di pendistribusinya cepat, promosinya bagus, menggunakan bintang iklan yang bagus gitu, tapi kalau produk kita itu kurang berkualitas, maka percuma, lama-lama akan ditinggalkan konsumen. Jadi untuk agar produk kita itu berjalan lancar penjualannya, maka kita itu utamakan produknya harus benar-benar berkualitas, kemudian diimbangi dengan harga yang sesuai, pendistribusian yang bagus, dan promosi yang bagus gitu. Nah, untuk strategi pengembangan produk itu bagaimana sih? Yang pertama itu strategi pemberian merek, di mana merek ini sangat menentukan ciri suatu barang. Perlu nama salah ini typo ya. Nama perlu dipikirkan secara matang. Biar apa? Dipikirkan secara matang biar konsumen itu mengingat terus kayak gitu loh, Cak. Oh, produk ini itu dikeluarkan oleh pabrik ini. Contohnya apa sih? Ini saya mengambil contoh obat Paramex. Siapa sih yang nggak tahu tentang Paramex gitu? Nah, Paramex ini kandungannya itu parasetamol. Yang memproduksi pabrik mana sih? Yang memproduksi itu pabrik Konimex. Makanya si pabrik Konimex ini memberikan nama atau merek untuk produknya yang berisi paracetamol tadi itu dengan sebutan Paramex. Artinya paracetamol yang diproduksi oleh Konimex. Yang kedua, strategi pembungkus atau packaging. Konsumen akan memandang suatu barang lebih baik daripada barang lainnya hanya karena kemasannya atau pembungkus, meskipun isi dan kualitasnya sama gitu. Sama-sama ayam goreng gitu ya, katakanlah gitu. Sama-sama ayam goreng kalau dikemas dengan rapi sama hanya
diwadahi plastik gitu. Kira-kira menarik yang mana, meskipun nanti kalau sudah dimakan itu rasanya sama, pasti konsumen itu akan lebih tertarik yang packagingnya bagus. Kenapa? Karena dari packaging bagus itu punya daya tarik tersendiri gitu ya, bisa melindungi produk kita gitu. Melindungi dari apa sih? Ya dari, kalau makanan berarti dari cemaran udara sekitar. Kalau bungkusnya rapi, bersih gitu kan, nanti kita kalau mau makan itu nggak was-was gitu ya. Yang kedua ada labeling. Label adalah suatu keterangan atau ciri suatu produk. Label tahu ya, informasi tambahan yang ada pada kemasannya gitu. Yang ketiga, grade labeling adalah mencantumkan keterangan tentang ciri bahan. Misal sama-sama ayam, kalau ayam goreng si A ini dituliskan pada kemasannya itu renyah, gurih, dan enak, sangat enak gitu. Pokoknya yang ciri barang dari produk kita itu yang lebih unggul dibanding produk orang lain dengan produk yang sama gitu. Misal sama-sama ayam goreng gitu, perusahaan A sama perusahaan B. Nah, perusahaan kita itu harus lebih menonjol dalam hal packaging dan labeling dibanding perusahaan B. Kemudian ada informatif labeling, yaitu sering dijumpai pada pembungkus obat yang memuat keterangan yang lebih lengkap. Ini kayak pada itu ya, misal ada di leaflet obatnya gitu, yang brosur obatnya kayak gitu. Tentang apa sih? Ya tentang kontraindikasi, efek samping kayak gitu. Yang ketiga ada strategi trending up dan trending down. Strategi trending up sendiri berarti perusahaan membuat produk baru yang harganya tinggi dan dapat meningkatkan prestis pembelinya, selain produk yang sudah ada dengan harga arah dan kurang mementingkan prestis gitu. Untuk strategi trending up ini, jadi harga yang dibuat oleh perusahaan itu tinggi, tapi harga tinggi ini disesuaikan dengan kualitas produk kita. Kemudian untuk strategi trending down, yaitu berarti membeli produk baru yang harganya lebih rendah atau harganya rendah selain produk yang harganya tinggi, untuk memberikan kesempatan bagi konsumen yang berpenghasilan rendah. Jadi untuk trending down ini memang harganya lebih murah. Kenapa? Karena untuk apa? Biar harganya itu dapat dijangkau atau dapat dibeli dengan konsumen yang penghasilannya itu sedikit gitu. Jadi ada strategi trending up, ada strategi trending down. Jadi menyesuaikan pasaran kita juga ya. Kalau pasarannya itu kita akan memasarkan produk kita itu di ekonomi kelas atas, berarti kita pakai strategi trending up. Kalau kita memasarkan produk kita di ekonomi kelas menengah dan bawah, berarti kita juga harus menyesuaikan, yaitu dengan strategi trending down. Yang kedua, tadi yang pertama ada produk, yang kedua itu ada harga. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Untuk kebijakan harga sendiri itu adalah suatu keputusan mengenai harga yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangan harga pasar. Nah, maka dari itu harga suatu produk itu tidak bisa dipatenkan karena suatu harga itu mengikuti perkembangan harga pasar. Kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. Tadi ya, disesuaikan. Kalau mau produk kita itu langgeng di pasaran, maka disesuaikan kita itu targetnya pada ekonomi kelas atas atau ekonomi kelas bawah. Nanti untuk strateginya juga menyesuaikan. Kemudian ada
Untuk strategi dari harga ini ada 2 strategi ya yang hanya dapat diikuti oleh produsen dan bergantung pada produk, yaitu ada skimming price, yaitu menetapkan harga setinggi-tingginya. Ini kalau skimming price ini tidak bisa diterapkan pada ekonomi kelas bawah ya. Tentunya untuk skimming price ini harga setinggi-tingginya itu diimbangi dengan kualitas yang prima gitu. Kualitas yang nomor 1. Yang kedua, penetration price, yaitu tujuannya untuk meneroboskan produk ke pasar karena telah banyak barang sejenis di pasar gitu. Strategi ini salah satunya itu dilakukan dengan kita memberikan harga yang lebih rendah. Misal di produk itu kok sudah ada produk yang sejenis, kita juga punya produk itu, maka untuk agar produk kita itu mendapatkan konsumen, maka kita menyiasati dengan membanting harga produk kita, dengan menjual produk kita dengan harga yang lebih murah gitu. Kemudian untuk kalau sudah produk kita itu sudah masuk di pasar dan harganya itu kita downkan, kita turunkan, itu kalau jalannya produk itu sudah seimbang atau misal sudah continue, dengan harga segini kok penjualannya lumayan gitu, nanti bisa sedikit demi sedikit itu harganya dinaikkan pelan-pelan gitu ya, jangan langsung dari harga sekian kemudian langsung dinaikkan melejit gitu, jangan, nanti konsumennya kabur. Untuk apa sih kayak gitu? Untuk biar kita itu continue gitu loh penjualannya, tidak langsung. Kalau kita berada di harga bawah terus, itu kan nanti juga laba yang didapatkan perusahaan itu sedikit gitu. Jadi untuk menyiasatinya itu ketika penjualan tersebut sudah continue dengan harga yang rendah itu sudah bagus, maka kita bisa menaikkan harganya itu secara pelan-pelan gitu. Yang ketiga ada blast atau distribusi. Perencanaan pola distribusi yang akan dilakukan harus ditentukan sebelum produsen memasarkan produknya. Dalam mendistribusikan produk, perantara dan pemilihan saluran distribusi itu sangat penting. Ini maaf ya, banyak yang tipe karena cepat-cepat dulu itu ngetiknya. Kemudian perantara ini sangat penting karena dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. Perantara dapat menjadi agen pembeli yang baik bagi konsumen dan juga menjadi penjual yang baik bagi produsen. Jadi untuk distributornya sendiri itu juga harus kita harus memilih distributor kita itu karakternya seperti apa sih, itu harus kita sesuaikan, bisa membaca gitu ya. Karena apa? Karena distributor itu nantinya merupakan itu ibaratnya itu kayak penyambung lidah antara produsen dan pembeli dan konsumen gitu. Yang keempat itu ada promosi atau promotion. Promosi adalah sejenis komunikasi untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan pada calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi adalah memberikan informasi, menarik perhatian, dan kemudian memberi pengaruh untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk kegiatan promosi ini bisa dilakukan di media cetak, media elektronik maupun media sosial gitu ya. Kalau untuk saat ini yang paling diminati mungkin media sosial ya, entah itu dari FB, dari IG atau dari media sosialnya. Kemudian untuk promosi ini tujuannya apa sih? Dalam promosi itu kita memberikan informasi tentang produk yang akan kita jual kepada
konsumen. Nah, dalam memberikan informasi itu tentunya harus dengan penataan bahasa yang bagus dan mampu mengarahkan konsumen agar konsumen tersebut membeli produk kita, mampu mempengaruhi gitu ya. Jadi bahasanya itu ya, kalau untuk di bagian promosi ini harus memilih orang yang pintar untuk merayu atau mempengaruhi calon konsumennya gitu ya. Kalau promosinya itu lewat media elektronik seperti televisi itu kan promosinya berarti lewat iklan. Iklan itu kan waktunya tidak lama ya, cuma sebentar. Jadi dalam iklan itu di dalam waktu yang singkat harus sebisa mungkin itu diupayakan harus bisa menyampaikan informasi yang ada pada produk kita gitu. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian promosi bagi konsumen dan produsen? Nah, untuk keuntungan dan kerugian promosi bagi konsumen dan produsen ini kalian baca dulu penjelasannya, akan Bu Arifah jelaskan insya Allah minggu depan gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian chat atau kalian jabri Bu Arifah. Untuk absensinya seperti biasa kalian tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk penjelasan kali ini. Tetap semangat belajarnya ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.